Banten itu salah satu ya ketua BPW OI Banten dulu, ada namanya Kang Arif Koper, beliau juga sebagai pendiri pendahulu OI Banten. Itu bukan dari kalangan jalanan, bukan dari aktivis, dari pemerintahan gitu. Siap. Berarti sekarang 300 anggota yang masuk ke ormas ataupun fans club dari Iwan Fals ini dari latar belakang berbeda-beda. Beda. Mayoritas dari mana, Kang Raya? Apakah memang dari jalanan kah atau seperti apa? Itu gimana cara ngitungnya itu ya? Jadi semuanya ada sih, semua kalangan ada di OI. Ada dari PNS ya ada, dari karyawan swasta ada, karyawan BUMN-nya ada gitu. Siap. Jadi dari kalangan anak-anak jalanan ada. Siap. Kalau tadi Kang Raya juga sempat bercerita bahwa hampir 50% kehidupan Kang Raya sekarang berpengaruh dari sosok Iwan Fals. Terpengaruh dari sosok Iwan Fals. Apa yang membuat Kang Raya begitu mencintai seorang Iwan Fals, Kang Raya? Isi dari lagunya ya. Isi dari mungkin bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga mungkin sama gitu. Dari lagunya itu membangkitkan emosi kita ya kan, yang tadi ya kita malas untuk menjalani hidup, kemudian mendengar salah satu lagu Iwan Fals tentang spirit untuk menjalani kehidupan agar lebih kuat, jadi kita bertambah kuat gitu, bertambah semangat gitu. Salah satunya itu sih. Ada satu lagu yang memang sampai sekarang menjadi national anthem dari seorang Raya yang memang menjadi lagu kebanggaan atau lagu yang sering Kak Raya dengerin? Dulu itu saya tipe orang yang sangat senang berkawan, sangat senang berkawan. Artinya dengan saya mendengar lagunya Iwan Fals yang berjudul belum ada judul, siap. tentang lagu pertemanan dan berkawan itu, emosi saya seperti diaduk-aduk. Nek sebetulnya sosok teman itu seperti apa gitu kan. Telah lama. Iya. Itu ya. Jadi kita kan kadang merasa menemukan teman yang pas, kadang merasa menemukan teman yang kurang pas gitu kan gitu. Siap. Gitu. Jadi saat mendengar lagu belum ada judul itu, siap. Emosi kita itu kayak diaduk-aduk gitu, gitu perasaan. Karena memang setiap orang punya rasa tersendiri ya ketika memang mendengarkan satu lagu yang memang diciptakan oleh sang idola. Berarti dari kapan itu Kak Raya? Saya suka lagu Iwan Fals. Saya dari 2004 ya, 2004. Suka Iwan Fals. Terus akhirnya terlibat di jalanan. Ketemu sama Nedi dulu ya, sama Nedi mungkin kenal ya, sama Nedi ya. Nedi siap. Nah saya kenal sama Nedi. Sampai kalah band ya. Iya betul. Si Gondrong. Saya sama beliau itu akhirnya dulu kan sering main nyanyi-nyanyi di pinggir jalan gitu kan. Sekarang di udah jadi musisi terkenal di Serang ya. Sekarang udah jadi musisi hits di Serang, Kang Nedi. Itu berawal dari trotoar. Kita sering dulu nyanyi di trotoar di pinggir jalan sampai larut pagi gitu kan. Akhirnya dari sering pertemuan itu sama Nedi sama Porong waktu itu kan, sama Fandi, akhirnya ayo kita iseng-iseng bentuk lagi nih OI gitu. Karena pada saat itu OI di Serang itu vakum siap gitu. Nah kita coba menggerakkan teman-teman lagi, Nedi, Fandi sama saya itu. Siap. 2004 sampai sekarang. Enggak, 2020. Saya waktu itu suka sama Iwan Fals 2004, kenal sama mereka 2010 2011. Siap. Jadi saya bergabung di OI itu 2011 sebenarnya bergabung di OI. Tapi kalau sudah mengagumi sosok Iwan Fals dari 2004. Dulu ceritanya saya kan dulu di pondok. Nah, ada teman saya dari Jakarta Barat namanya Ruda, itu dia suka Iwan Fals. Kalau saya sukanya Sulis sama Haddad Alwi kan gitu. Jadi saat waktu itu main ke ujung kulon, nah saya bawa kaset Sulis sama Haddad Alwi itu. Terus yang Toiba kayaknya. Ya Toiba. Itu akhirnya ada tuh kan salah satu adiknya dari teman saya yang di ujung kulon itu minta tuker kaset gitu sama lagu Iwan Fals. Mau nggak mau kan, karena saya di perjalanan nggak ada alat dengar gitu buat menghibur saya di perjalanan. Akhirnya ya udah saya setel aja Iwan Fals, suka deh lama-lama. Suka akhirnya dari sana. Iya. Virusnya sampai sekarang ya. Nah, dari pertama yang saya dengar itu lagunya judulnya Lonteku. Siap. 2014 sampai 2020 bukan waktu yang singkat untuk menggemari satu sosok yang menjadi inspirasi mungkin Kang Raya ya. Tapi belakangan mungkin kalau kita lihat karya-karya dari seorang Iwan Fals kan sudah terakhir ngeluarin karya kapan sih Kak Raya? Sebetulnya beliau itu selalu berkarya. Baik dari kegiatan musiknya maupun dari kegiatan seni lukisnya gitu. Jadi kalau misalkan memang untuk
untuk menumpahkan isi hati dan pikirannya, beliau itu kadang melalui musik, kadang melalui seninya, seni lukisnya gitu, coret-coret. Jadi tidak melulu soal lagu sebenarnya ya. Enggak sih. Enggak, soalnya Faiz beberapa kepo juga ini lagu yang terakhir Om Iwan keluarkan rasanya sudah lama ya. Enggak sih, baru-baru ini. Cuma memang untuk mengikuti terlibat di label sudah lama selesainya gitu kan. Cuma beliau bikin studio sendiri, apa namanya itu istilahnya, produksi sendiri gitu. Produksi sendiri. Siap Kak Iwan. Nah, ini kan otomatis seluruh pikiran, tenaga dan lain sebagainya kalau kita sudah mengidolakan satu sosok kan biasanya fokusnya di sosok tersebut. Nggak masalah mungkin bagi diri sendiri. Sejauh ini sudah ada komentar dari orang-orang terdekat mungkin Kak Raya, terutama dari keluarga ya. Kalau keluarga sih alhamdulillah sangat mendukung. Artinya selagi itu positif, tidak melanggar hukum negara, hukum agama, silakan aja gitu. Maksimal mau sampai pagi, mau sampai bagaimana tetap silakan aja gitu. Keluarga tidak melarang. Artinya ya orang tua hanya nitip aja di jalan, jangan tinggal sholat. Masya Allah, siap. Memang kalau Faiz bertanya seperti ini Kare, ada kalau dari darah seniman memang keluarga Karya seniman tuh seperti apa? Sangat mencintai musik soalnya ini kalau Faiz lihat nih. Iya, kakek saya dulu seorang seniman rabab ya, rabab. Kalau di Sumatera Barat itu ada yang namanya rabab. Nah, kalau bapak saya beliau itu pengagum Elvi Sukaesih. Di genre yang berbeda justru ya. Di genre yang berbeda. Elvi Sukaesih Queen of Dangdut ya. Iya. Ratunya dangdut Indonesia. Sementara kalau Iwan Fals ini the King of Pop Indonesia ya. Raja popnya Indonesia, karena karya-karyanya luar biasa. Tidak hanya bisa kita nikmati sebagai pendengar, tapi juga banyak makna yang memang bisa kita ambil. Tikus kantor tuh luar biasa tuh. Wakil rakyat gitu kan. Apalagi pada saat 98 itu sering dipakai sama Tugu Pancoran, pergerakan gitu kan, kayak Bento, Bongkar. Banyak lagu-lagu karya-karya yang memang masih sangat dekat dengan kita. Mungkin teman-teman generasi milenial juga tidak begitu tidak tahu ya dengan sosok Iwan Fals, karena memang dari dulu sampai sekarang pun lagunya tidak lekang dimakan zaman. Jadi gini, kalau perhatian saya kepada Iwan Fals itu lebih kepada musiknya maksudnya. Jadi beliau itu sekarang melalui manajemennya selalu menggandeng seniman-seniman muda gitu. Jadi nggak melulu beliau itu sendiri main sendiri gitu di panggung, nggak. Selalu misalkan dalam setiap kesempatan, baik di acara TV atau acara beliau sendiri gitu di panggung kita kan, beliau sering waktu itu setiap bulan itu kan mengadakan konser ya di rumahnya itu. Nah itu selalu ada tamu undangannya gitu, artis-artis muda gitu. Siap. Selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang masih muda, karena kalau yang masih muda ini punya semangat juang yang gitu. Lebih biasanya ya ketimbang teman-teman yang sudah tidak lagi muda seperti itu. Kak Raya, mungkin nah ini berbicara soal ormas, kemudian juga soal fans club yang memang sudah sejak lama ini Kak Raya ikuti. Tentu banyak kegiatan yang memang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sejauh ini akan ada kegiatan apa Kak Raya yang akan teman-teman OI Serang Banten akan lakukan? Tapi dari jawab ya Kak Raya, kita rehat sejenak teman-teman setelah yang satu ini.
Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, masih pantang tentunya di Sultan TV di program Relawan Insight ya. Dan di sore hari ini Faiz masih bersama dengan narasumber Faiz yang luar biasa sore hari ini. Sepertinya sangat bahagia sekali. Dari teman-teman OI Serang Banten ya, sudah ada Kang, tadi juga sempat ngobrol lama bersama Kang Raya ini, ketua dari OI Banten, dan juga sudah hadir ini yang sedikit telat ya, Kang Odoy. Mungkin bisa diklarifikasi kok telat ini. Waduh, bendahara OI Banten ya, Kang Odoy. Kenapa? Habis ngurusin duit. Kebetulan agak dekat mungkin Kang Odoy, siap. Kebetulan maaf sebelumnya telat karena aktivitas di kerjaan dan akses dari keluar saya juga macet. Siap macet ya. Luar biasa. Kadang-kadang Serang Timur, Serang Barat, Cilegon Timur, Cilegon Barat kalau udah sore itu macetnya luar biasa. Macetnya sampai Majalengka biasanya, Kang Odoy. Kang Odoy, kalau tadi sempat Faiz di segmen pertama banyak bercerita dengan Kang Raya ini dari 2004 sudah menjadi pengagum seorang Iwan Fals. Kalau Kang Odoy sendiri masuk ke klub fans klub Iwan Fals atau ke Ormas Iwan Fals ini, apakah memang karena diajak teman atau memang karena panggilan jiwa nih? Masuk karena pengagum berat dari sosok Om Iwan Fals atau seperti apa, Kang Odoy? Sebelumnya di tahun 2000 ya. 2000 kebetulan keluarga saya suka Iwan Fals. Kebetulan dari masa ke masa kakak saya kebetulan waktu itu ketua OI Cilegon. Ketua OI Cilegon, saya mengikuti dengan jejak kakak saya. Akhirnya saya mengikuti masuk ke pertama Fals. Fals sebelum masuk ke OI ya. Fals 2003, 2004 masuk ke OI ke Cilegon. Tuh, sampai sekarang. Berarti 2003 juga ya sebenarnya. Satu keluarga mengidolakan seorang Iwan Fals. Mengidolakan seorang Iwan. Kompak sekali keluarga Anda ya. Keluarga saya tidak sekompak itu soalnya ya. Yang satu suka Cirebonan, yang satu dangdutan, selawatan. Ini satu keluarga, orang tua, kakak mengidolakan sosok Iwan Fals. Kalau pribadi seorang Odoy, bendahara dari Kang Oday. Kang Oday, bendahara dari OI Banten. Kenapa mengidolakan sosok Iwan Fals? Kalau mengidolakan saya karena karismatik sama lagu-lagu liriknya itu mengena banget dari sosial, cinta sama ke politik juga. Siap. Dari lagu akhirnya turun ke hati ya. Udah kayak cinta ya. Sekarang sebagai bendahara di OI Banten, berat nggak sih memegang amanah itu? Apalagi kan ngomongin soal bendahara kan sangat dekat dengan uang ya. Kalau udah uang kan sensitif ya, Kak Raya ya. Selip jari wong Serang selip sewu beku kun diglatini guati konon gue ya, anggotane ku pahar curiga kabeh konon gue ya. Kin picis endi ke kurang sewu konon gaya. Kang Oday ke bisa awalnya ditunjuk sebagai bendahara tuh gimana, atau memang cobaan ya, atau udah siap? Sebenarnya saya sebelum ke organisasi PPW itu ke bidang seni dulu ya. Dari bidang seni akhirnya diutus sama ketua, ya udah naik ke bendahara. Ngurus uang di kantor, ngurus uang di organisasi, ngurus uang lagi. Tapi bukan uang sendiri. uang umat. Uang umat, iya. Ya, pusing nggak sih? Sebenarnya pusing nggak pusing. Jadi kita perhitungan juga dari detail. Dari 1 rupiah aja harus detail gitu perhitungan. Jangan sampai selisih. Pusingnya tetap pusing gitu. Karena kan udah ngomongin uang kan sensitif ya, Kak Oday ya. Sensitif uang teman-teman, uang anggota dan lain sebagainya, ketika memang harus dicatat benar-benar rapi gitu ya. Dan lain sebagainya. Berarti sudah berapa tahun jadi bendahara? Kalau bendahara baru tahun ini. Baru tahun ini. Ada niat pensiun dini. Mungkin Kak Raya berarti sudah berapa lama menjabat sebagai ketua OI Banten? Saya dipilih sama teman-teman 2018. Prosesnya udah 2 tahun. 2022. 2022 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun masa jabatan teman-teman di OI Banten. 2022 2 tahun lagi. Setahun ya. Januari baru saya demisioner. Mantap, luar biasa. 2022. Siap. Dan waktu itu ketika dipilih ini, apakah memang sudah diprediksi akan menjadi seorang ketua atau memang di luar dugaan sebenarnya, Kak Raya? Di luar dugaan sih. Karena lebih aktif aja gitu di OI, akhirnya teman-teman percaya. Sejauh ini anggota macam-macam nggak, Kak Raya? Atau memang aman-aman aja? Macam-macam gimana? Maksudnya biasanya kalau sering ngumpul jarang hadir kan, biasa kalau itu mah biasa. Kalau teman-teman komunitas kan gitu masalahnya ya. Itu mah biasa. 4L biasanya ya. Lu lagi.
Anggotanya banyak biasanya teman-teman komunitas, ormas dan lain sebagainya ya, 300 sekian ya. Untuk di Serang aja ya saat itu. Nah, ini ada dari Cilegon itu 450. 400. Kalau sebanten 8 kabupaten kota Kak Raya. 8 kota kabupaten itu terakhir cek itu 3.600-an. 3.000 sekian anggota teman-teman OI yang memang sudah terdaftar, terregister. Itu kalau acara nggak bisa lagi corona ya 3.000 ya. Nggak bisa, makanya selama pandemi ini kita down. Siap. Kegiatan di rumah masing-masing. Siap. Nah, biasanya kalau teman-teman komunitas atau teman-teman ormas kan biasanya setiap tahun tuh kayak semacam ada acara besar ulang tahun dan lain sebagainya. Dan itu biasanya sering dilakukan. Itu bukan hanya tingkat di provinsi aja. Bahkan tingkat kepengurusan yang terkecil di Ranting itu selalu mengadakan kegiatan. Siap. Kalau di Banten biasanya itu setahun sekali kah atau seperti apa Kak Raya? Setahun sekali. Dan biasanya acaranya di mana? Kita keliling biasanya di Serang, di suka-suka. Suka-suka. Dan biasanya menghadirkan sosok Iwan Fals atau seperti apa? Terakhir kita menghadirkan Iwan Fals itu saat kegiatan Funwalk. Pak Wali Kota Serang juga kebetulan hadir gitu, kegiatan itu di Oktober tahun kemarin. Di Oktober tahun kemarin. Iya. Berarti sudah lebih dari 1 tahun ya. 1 tahun itu menjelang pandemi gitu ya. Siap. Untung aja pandeminya belum datang. Berarti Kak Raya dari 2004 ya sudah menjadi pengagum dari seorang Om Iwan Fals sampai sekarang 2020. Sudah berapa kali bertemu, ngobrol, berkomunikasi dengan Iwan Fals? Terakhir ketemu itu sama Bang Iwan waktu Rapimnas. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Dan itu pertemuan. Udah kalau dihitung itu sudah ada 5 atau 6 kali lebih ya. Karena selalu. Tapi asiknya biasanya kalau teman-teman yang memang punya komunitas besar gitu ya, Kak Raya ya, kemudian juga Kak Odey, yang memang komunitasnya tidak hanya ada di Serang, ada di Banten, tapi tersebar di seluruh Indonesia. Biasanya asik ya kalau lagi jalan-jalan. Ormas OI ini udah ada di luar negeri. Iya siap. Biasanya kalau lagi jalan-jalan kan asik tuh. Iya. Kalau lagi ke Bali misalkan atau ke Aceh gitu, tinggal ngontek kan. Ban betus nih. Sejauh ini sudah pernah mengalami proses itu, Kak Raya? Misalkan Kak Raya jalan-jalan kemana tinggal ngontek atau seperti apa? Iya pernah sih, sering ke Jakarta gitu. Pas kebetulan lagi di Jakarta, kontak teman-teman Jakarta. Dan mereka siap bantu ya, maksudnya untuk minimal ya. Ya minimal nemenin kopi lah, nemenin ngopi, ngobrol dan lain sebagainya. Minimal itu. Siap. Karena sejauh ini pandemi masih ada gitu kan di negara kita. Kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman OI? Sebetulnya yang akan dilakukan tuh banyak karena pandemi ini berlangsung gitu kan, ada hadir gitu di negara kita, akhirnya mau nggak mau kita down dulu deh, udah kegiatan kita break dulu, istirahat dulu gitu. Semua karena memang arahan dari pusat seperti itu. Itu saat pandemi tidak boleh mengadakan kegiatan atau yang sifatnya mengumpulkan massa. Kalau OI kan nggak bisa kegiatan sendiri-sendiri, pasti banyakan aja kan gitu. Siap. Sejauh ini berarti kegiatan belas aja ya? Nggak ada. Dari awal pandemi, dari bulan apa sih? Maret sampai dengan November. Nggak ada kegiatan. Kangen nggak sih? Kangen banget. Teman-teman juga kadang sering gitu kan. Ya udah akhirnya teman-teman bahkan sekarang lagi lebih inisiatifnya kepada online. Gitu. Ramenya di online. Oh bikin konser sendiri di online apa gitu kan. Iya, orang yang biasanya tiap hari ngumpul kan. Iya. Kalau ngomongin komunitas kan tiap hari ngumpul gitu kan nih. Tiap hari ngumpul, gitar-gitaran, ngopi bareng dan lain sebagainya, tiba-tiba hampir 1 tahun tidak dipertemukan. Rindu banget. Berarti Kak Odey uang kas banyak dong gak kepake ya. Gimana rencananya mau dikemanakan itu Kak Odey? Tapi sesekali mungkin Pak Ketua pernah ngecek nggak masih ada nggak nominalnya itu di rekening takutnya ya. Iya. Buat dipakai es doger kan. Saya yakin beliau ini orang profesional. Siap. Berarti memang tidak dikemanakan itu ya teman-teman. Berarti kalau teman-teman itu ada ya maksudnya uang kasnya dan lain sebagainya itu seperti ada. Jadi di peraturan organisasi kita itu per anggota itu diwajibkan membayar iuran 1 orang 1.000 per bulan. 1.000 per bulan. Kenapa kecil sekali Kak? Ya mungkin gimana ya? Jadi gini ya, saya nggak membebankan untuk dari anggota untuk jadi yang saya ikhlasnya kalau 1.000 kita kemampuannya 1.000 jadi nggak membebankan harus sekian. Yang penting iuran itu berjalan terus. Jadi kita larinya ke jangka panjang aja. Yang diwajibkan 1.000, terserah kalau
mereka mau ngasih 100.000, 1 juta gitu sebulan, terserah. Siap. Tapi jumlah minimalnya 1.000 ya. Jumlah minimal setiap anggota 1.000. Dan ketika teman-teman punya kemampuan ekonomi lebih, pengen lebih ngasihnya nggak masalah. Ya, enggak, silakan. Kita tampung. Iya. Misalkan ekonomi lebih 1.100, ya nggak apa-apa ya. Ya kan lebih ya. Iya, atau 1.200 kan lumayan tuh, lebih 200 ya. Tapi biasanya kalau teman-teman ada kegiatan suka kayak semacam apa, berkolaborasi nggak sih dengan? Iya betul, lebih kepada swadaya teman-teman aja gitu kalau kegiatan itu. Jadi ya kita nggak bisa pikir ya namanya kegiatan pasti memakan kos besar gitu. Itu teman-teman aja inisiatif, mereka semangat loh gitu. Buat acara mereka, buat kita dari kita untuk Siap kita, berkolaborasi dengan teman-teman komunitas lain. Iya, gitu juga. Siap, biasanya kan kalau teman-teman komunitas, terlebih ini kan musik kan ada juga di teman-teman yang lain memang yang mencintai, mohon maaf misalkan teman-teman OI, ada teman-teman Slanker, ada teman-teman sahabat Noah dan lain sebagainya. Suka nggak sih ngumpul gitu teman-teman ngopi bareng? Ngumpul kok. Bareng teman-teman komunitas yang lain, yang fans sering. club dari masing-masing band Indonesia. Sering orang teman-teman OI juga banyak yang suka OI slang ya. Suka Noah banyak. Gitu. Jadi intinya kita mah bersaudara aja gitu. Nggak masalah ya sebenarnya. Jadi teman-teman yang di OI sekarang yang ada 3.000-an nggak harus suka banget dengan Iwan Fals ya. Kalau teman-teman suka misalkan ke slang ya silakan saja. Suka ke Noah ya silakan saja, nggak masalah ya. Tidak ada aturan yang harus suka Iwan Fals gitu ya. Iya. Bahkan Cilegon juga dibagi dua. Oi suka Oi, yang satunya Omai Rama. Jadi Omai Rama, Oi orang Indonesia gitu. Oh siap. Tapi seru juga tuh Romai Rama. Kalau Romai Rama kan bukan ya, Soneta ya. Forza. Kalau Soneta bandnya. Forza berarti Forza. Itu boleh tuh kalau ada event kolaborasi dengan teman-teman Forza. Sejauh ini sudah. Waktu di stasiun di Jakarta kan di acara siap itu kan Oi sama Forza Romai Rama kebetulan gabungan juga. Forza dari Indonesia datang, Oi Indonesia datang juga. Itu belum dari stasiun itu. Jadi nggak bisa di luar itu pada pengen masuk semua. Jadi nggak bisa, jadi undangan itu hanya terbatas aja. Siap, tapi kalau aku melihat beberapa tahun kemarin terakhir ketika memang Bang Iwan itu duet dengan Bang Haji itu kan kayaknya adem banget ya. Bagaimana mendinginkan, memang sebelumnya sudah dingin sih, maksudnya bagaimana menyatukan teman-teman dari dua penikmat musik yang berbeda, pop dan juga dangdut, yang memang kadang-kadang kalau dari dulu kan kadang-kadang mohon maaf agak susah gitu buat ngeblendnya, tapi ketika memang dua ikonnya ini bernyanyi dalam satu panggung, seolah yang di bawah juga ikut bersatu. Bagaimana Kak Raya melihat ini? Kalau ini kan humanis sekali ya? Iya. Kalau tanggapan saya sih wajar ya gitu. Jadi ya saya sih nggak merasakan yang Kang Faiz rasakan gitu. Jadi kalau saya pribadi gitu ya, saya juga suka Romai Rama, saya juga suka Iwan Fals gitu. Jadi nggak ada cut gitu. Siap. Cuman kalau ditanya lebih berat mana, lebih berat Iwan Fals ya. Karena memang yang sedikit banyak mengubah hidup Kak Raya sejauh ini. Bagaimana Kak Oday? Kalau untuk saya sih sama aja sih. Cuman saya dominan ke Iwan Fals. Suka hanya sebatas suka ya. Siap. Boleh semantap, luar biasa, karena dua-duanya sama-sama orang-orang yang memberikan pengaruh di Indonesia dengan genre musik masing-masing ya. Iwan Fals dengan genrenya, kritik sosial juga di sana, kemudian Bang Haji juga dengan karya-karya yang memang membangun juga, karena banyak lirik-liriknya juga yang memang syarat akan makna ya. Itu luar biasa bagaimana dua musisi Indonesia bersatu, itu kan keren banget ya. Bahkan sudah dilakuin itu. Siap. Kalau gathering akbar itu pernah nggak sih dilakukan Kak Raya, se-Indonesia ngumpul jadi satu begitu? Itu kebayang tuh banyak sebetulnya banget. Bulan Agustus kemarin ada agendanya yaitu Jambore Nasional. Cuma karena pandemi ini lagi-lagi kita mau harus dibatalkan. Sudah berapa kali Kak Raya ikut Jambore Nasional itu? Saya udah 3 kali. Sudah 3 kali dan itu ramai banget. Ramai. Berapa orang kira-kira Kak Raya? Kalau Jambore Nasional tuh lebih kepada delegasi ya. Delegasi, siap. Enggak semua anggota ISO Indonesia kumpul bisa di satu, enggak. Jadi perwakilan masing-masing kota kabupaten, provinsi ngirim berapa orang. Siap. Dan itu hadir semua seluruh Indonesia, termasuk hadir dari semua. Papua. Dari Papua ada, dari Aceh ada,
Dari NTB ada. NTB ada. Dari Banten juga ada. Banten pasti. Biasanya Banten selalu tampil ya. Selalu tampil. Debus. Enggak sih, enggak selalu debus. Paling musik aja. Kesediaan. Tapi kalau ngumpul dengan daerah-daerah lain gitu di Indonesia, Karay, kalau lagi ada Jambore Akbar gitu, suka ada celetukan nggak sih dari daerah lain? Banten kebal sama golok gitu, suka ada gitu atau enggak? Enggak sih ya. Enggak ya. Mungkin lihat orangnya kali ya, enggak mungkin juga dia kebal lihat orangnya maksudnya. Siap. Berarti memang teman-teman kalau Karay kan memang berangkatnya tadi itu suka Om Iwan Fals karena memang juga salah satu suka juga dengan ngeband kan, suka ngeband. Berarti sekarang ngebandnya juga masih jalan atau seperti apa? Saya 2015 berhenti off. Dulu 2014-15 itu di kafe-kafe gitu. Kenapa? Berhenti aja. Punya lagu? Punya, cuma udah benar-benar off itu 2015. Berhenti, nggak pengen lagi. Gitar dikemanain entah gitu. Ada dong latar belakang kenapa berhenti, penyebabnya atau nggak mau diceritain? Bosen kali ya. Pengen coba menjalani kehidupan yang lain gitu. Siap menjalani kehidupan yang lain. Kehidupannya nggak jauh-jauh juga dari kan musik saya sebenarnya. musik aja tiap hari nyanyi dari pagi sampai malam nyanyi aja terus gitu. Kan namanya di jalan mungkin lama nemuin titik kejenuhan kali. Siap. Akhirnya Sudah 5 tahun, ada kangen juga tentu 5 tahun. kadang kalau kangen suka nyanyi sendiri dulu tuh kalau Kang Faiz tahu ada yang namanya Om Andi Suhri tuh dulu buka kafe apa ya namanya ya? Om Andi Suhri tuh dulu ada tuh buka kafe. Bukan, sebelum kita ada lagi tuh waktu di Brimob. Yang di Brimob, ya Faiz tahu itu, lupa. Namanya apa itu ya? Saya sering ngisi di situ setiap minggu. Siap. Bukan Falsan. Siap. Kalau ini apakah memang berangkat dari musik, keluarga musik juga, darah musik juga? Saya dari keluarga musik juga dan pernah bikin band juga satu keluarga dan disediain alat musik dari dari OI untuk latihan di situ juga di rumah. Siap. Berarti pernah latihan ngeband bareng keluarga juga ya? Pernah ngeband bareng juga gitu. Ya, keluarga apakah memang semuanya masuk di OI? Tapi dia jangan dijawab dulu, Kak Oday. Kita rehat sejenak setelah yang satu ini.
Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Relawan Insight ya, masih tetap setia tentunya menyaksikan Sultan TV di program kesayangan kita Relawan Insight ya untuk edisi sore hari ini, masih bersama dengan teman-teman dari OI ya, Fans Club OI dan juga Ormas OI, ini Faiz sebutnya dua. Ada Kang Raya dan juga Kang Odey. Kang Odey, ini kalau tadi di segmen pertama dan segmen kedua kan Faiz lebih banyak tentang bagaimana seorang ketua dan bendahara ini bisa masuk ke dalam sebuah komunitas yang memang kuat banget jaringannya di Indonesia, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini kan berbicara komunitas atau berbicara ormas kan sangat erat kaitannya dengan singgungan langsung dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sejauh ini teman-teman ormas dari OI sudah berapa banyak kegiatan yang teman-teman lakukan yang memang bersinggungan dengan masyarakat? Kang Raya silakan. Odey. Boleh Kang Oda. Ya banyak kegiatan yang kita lakukan itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Yang paling terasa banget itu bersentuhan dengan masyarakat ketika saat itu terjadi pasca letusan erupsi Krakatau gitu kan. Terjadi tsunami itu kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itu yang benar-benar terasa kegiatan itu. Kita di wilayah Labuan sampai ujung kulon itu sampai 2 bulan di sana tetap. Yaitu bantu masyarakat, bangun musola, bangun MCK dan lain gitu. Siap. Berarti kalau begitu teman-teman OI ini tidak hanya fokus di kegiatan-kegiatan seremonial ya, maksudnya teman-teman kayak ngumpul kemudian juga ngebahas tentang Iwan Fals, tapi juga kegiatan-kegiatan sosial juga teman-teman hadir di sana ya. Iya, karena memang pesan dari beliau, dari Iwan Fals sendiri, OI ini kehadiran ini minimal bisa memberikan manfaat buat diri sendiri, buat lingkungan dan buat orang lain. Berarti memang tadi kalau Kak Raya juga mengatakan ada beberapa bagian, ada 5 tadi ya Kang ya? Ada 5 yang kita fokuskan. Siap, ada apa aja mungkin dijelaskan Kang? Seni kegiatannya apa aja dan lain Seni sebagainya? itu kegiatannya biasa, nggak jauh dari musik ya. Seni, terus kemudian ada olahraga, terus pendidikan, keagamaan, niaga gitu. Nah masing-masing dari 5 pilar ini berjalan seiringan gitu. Nah ketika teman-teman yang lebih menyukai di bidang seni, mereka bergerak bidang seni. Teman-teman yang menyukai bidang niaga, mereka berjualan, produksi kaos dan lain-lain gitu. Kalau yang pendidikan? Pendidikan ada yang membuka taman baca. Dan itu sudah dilakukan? Sudah. Di Tangsel ada itu taman baca masyarakat gitu. Terus kalau yang nggak punya taman baca tapi mereka lebih kepada dunia pendidikan, ada yang keliling sampai ke Jawa gitu pakai sepeda, berkampanye ayo membaca gitu. Jadi macam-macam kita itu ya. Jadi macam-macam ya. Gitu ya. Siap. Kalau kita melihat kan Provinsi Banten ini salah satu provinsi yang memang rawan akan bencana. Mohon maaf Kang ya, karena memang kita dekat sekali dengan bencana-bencana yang memang model kayak semacam air, kemudian gunung dan lain sebagainya. Dan biasanya ketika memang bencana itu datang, teman-teman OI selalu hadir di sana. Selalu hadir. Terakhir itu di Garung ya. Di mana di Lebak. Lebak siap. Awal pertama kita terjun sih di Garung itu saat banjir gitu kan, longsor. Nah kemudian tsunami, terus yang di Lebak terakhir kemarin itu banjir. Biasanya teman-teman kalau sebuah komunitas, terlebih komunitas musik kan biasanya nggak mau tuh yang begitu-begituan Kang. Biasanya kalau memang teman-teman yang fans club dan lain sebagainya biasa kan anti ya, maksudnya ketika menolong orang dan lain sebagainya. Tapi teman-teman OI hadir di sana. Apa latar belakangnya? Kalau sekarang sih memang gerakan moral, gerakan sosial seperti itu memang lagi kuat nih di masyarakat nih kan. Bukan hanya OI, ada komunitas lain juga ikut serta dalam kegiatan sosial seperti itu. Tapi kepada OI-nya bergerak melalui itu, jadi tergerak oleh lagu-lagunya Iwan Fals gitu kan. Bagaimana untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu kan, bekerja sama dengan masyarakat, berbuat baik gitu kan, menjaga alam. Banyak lagu-lagu Iwan Fals yang menceritakan soal itu ya. Nah akhirnya kita mengaplikasikan lagu-lagu Iwan Fals melalui gerakan. Seperti turun langsung ke lapangan gitu, bersentuhan langsung dengan masyarakat, membantu ketika terjadi bencana gitu. Kita seseruan aja di situ. Dan itu menyenangkan ya. Menyenangkan sekali. Siap, dan itu menyenangkan luar biasa. Biasanya kan kalau membantu, mohon maaf, membantu teman-teman yang terkena bencana kan
harus punya juga senjata kan, harus juga Apa punya amunisi. Maksudnya teman-teman datang kan nggak tangan kosong juga. Maksudnya ada sesuatu yang harus teman-teman bawa. Biasanya dari mana, Kang Raya? Apa nih sesuatu? Kayak kita membantu. Kebetulan juga apa namanya? Kita bikin kegiatan baksos. Jadi ngamen di situ acara untuk buat kegiatan apa bencana itu bari amunisi bang dari situ kita kirim ke sana. Oh siap. Jadi rata-rata sih Kang gini Kang Faiz, kalau teman-teman itu mereka lebih kepada loyalitas dulu berangkatnya gitu, punya memiliki jiwa loyalitas yang tinggi gitu, akhirnya ada amunisi atau tidak amunisi berangkat aja dulu gitu. Nah nanti teman-teman yang di rumah yang memperhatikan gitu, biasanya seperti itu. Nah ketika ada teman-teman yang sudah berangkat gitu langsung ke lokasi bencana, nah teman-teman yang di rumah ini yang sudah siap gitu berinisiatif akhirnya perhatikan teman-teman yang ada di lokasi bencana gitu. Dan biasanya teman-teman sering melakukan itu Kang Odai tadi. Sering. Bukan untuk sebelum apa ada bencana aja. Waktu itu juga pernah kegiatan roadshow ya. Kemudian roadshow setiap hari roadshow ngamen untuk berbagi aja. Untuk berbagi yang yatim piatu. Dan itu tanpa perintah Kang Faiz. Teman-teman bergerak itu semua langsung tanpa perintah. Inisiatif ya. Inisiatif dan semua hasilnya dikumpulkan. Nah itu lumayan pasti kalau teman-teman dikumpulkannya dari berbagai titik. Semua 8 kabupaten kota bergerak. Iya, kemarin itu saat terjadi tsunami aja ya. Terjadi tsunami itu teman-teman menitipkan bawaannya kepada kita gitu kan. Nah, kita yang mengeksekusi di lapangan sama teman-teman relawan yang lain. Seperti membangun musola gitu kan, rehabilitasi fasilitas umum gitu, membuat MCK gitu. Siap. Kan kalau berbicara donasi lagi-lagi kan bagaimana mengajak teman-teman masyarakat Serang ketika memang teman-teman yang di Serang untuk sama-sama berdonasi kan nggak mudah kadang kan. Maksudnya teman-teman perlu kerja keras juga, bisa ngamen dan lain sebagainya, dan itu teman-teman fan-fan aja melakukan. Senang banget itu kayaknya, nggak tahu ya. Kekuatannya itu mungkin dari spirit lagunya Iwan Fals mungkin itu. Dari pagi sampai sore. Iya. Bernyanyi, bergitar sampai malam dan seluruh hasilnya didonasikan. Tidak ada yang teman-teman ambil sepeser pun kan. Tapi ikhlas aja. Fan-fan aja. Ya mungkin itu jiwanya di situ kali Kang Faiz ya gitu. Merasa hobinya tersalurkan itu melalui kegiatan seperti itu. Siap luar biasa. Jadi apa yang sudah teman-teman lakukan juga banyak juga berkontribusi untuk teman-teman yang memang sangat butuhkan pertolongan. Nah, buat teman-teman yang memang saat ini menyaksikan di Relawan Insight ini, Kang Raya, Kang Odai, ingin menjadi bagian dari keluarga Oi Serang atau Oi Cilegon atau Oi Lebak, Oi Pandeglang atau Tangerang, Kota Tangerang. Sulit nggak sih caranya, Kang Raya? Katanya sulit banget, harus pakai surat keterangan tidak mampu ya, atau SKCK, atau cukup bawa ayam hitam, bawa ayam putih gitu. Ayam hitam. Artinya gini, setiap teman-teman datang aja lah ke pengurus ke OI terdekat gitu. Misalkan domisilinya di mana gitu. Kang Faiz domisilinya di mana? Di Serang. Misalkan Kang Faiz domisilinya di Serang, Serangnya Ciracas misalkan. Datang aja ke Ciracas, itu ada kelompok OI apa enggak? Kalau ada gabung aja di situ. Siap. Kalau teman-teman OI Banten base campnya di mana ini Kang Raya? Di Ciracas. Di Ciracas. Di Ciracas. Nah, buat teman-teman yang penasaran banget, ada sosial medianya Kang Raya? Ada. Kalau Instagram OI Banten. OI Banten. Bisa teman-teman DM di sana ya. Relawannya relawan OI Banten ada. Siap. Relawan OI Banten. Jadi relawan OI Banten itu berdirinya ketika terjadi tsunami itu. Akhirnya teman-teman berinisiatif gitu kan, ya udah kita bentuk aja, kayaknya kita butuh nih gitu kan, walaupun memang ada lembaga pemerintah gitu yang bergerak di bidang itu, tapi kayaknya juga harus harus ada bantuan juga, bukan bantuan harus. Jadi masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang kuat gitu, yang tinggi, terus ingin juga bergerak di bidang itu, akhirnya harus terpaksa membentuk sebuah wadah. Siap. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget, pengen tahu ya kegiatan sehari-hari dan ingin menjadi bagian dari keluarga OI Banten, langsung aja bisa di follow di Instagramnya, di sosial medianya di @oibanten ya. @oibanten, teman-teman DM langsung dibales. Insya Allah dibalas. Banyak cerita juga nge-DM OI Banten mah 2 tahun kemudian baru dibalas katanya. Gimana Kang Raya pendapatnya? Katanya lama banget nggak dibalas-balas DM-nya. Kebetulan di kita juga kan ada namanya bidang Kominfo ya. Kalau di
di provinsi ini ada namanya biro. Biro Komunikasi dan Informasi. Nanti teman-teman Biro Kominfo itu yang membalasnya. Siap yang membalas, saking banyaknya DM kayaknya. Iya, jadi kurang tahu saya. Jadi harus nunggu tuh ya, harus nunggu di Tapi belakang. Biasanya sih teman-teman langsung respon sih gitu. Yang pasti syaratnya nggak susah aja ya. Iya. Enggak terlalu susah sih. Kalau domisili Zimbabwe nggak bisa nggak? Ya Zimbabwe. Bikin kelompok di sana. Ada ya di Zimbabwe. Kalau di luar negeri di negara mana aja? Hong Kong ada. Hong Kong, Malaysia ada. Hong Kong. Nanti sekiranya bokis lagi. Dari mana? Dari Hong Kong ah. Merah Putih namanya, kelompok Merah Putih. Cuma domisilinya dia di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Hong Kong terus Malaysia. Jauh-jauh ya. Luar biasa tuh. Kalau Kak Raya sama Kak Oday main ke Hong Kong, lumayan tuh ngopi gratis kayaknya. Kopinya ya. Ngopinya kemana? Ke Hong Kong katanya. Kemana? Ke Malaysia. Luar biasa. Malaysia ketemu Upin Ipin ya. Ini juga mudah-mudahan nih Kang Faiz ya. Rencana kita bisa terrealisasi gitu juga. Terus bisa langsung didukung juga sama Sultan TV. Kita mau mengadakan kegiatan ekspedisi pesisir. Ekspedisi pesisir. Ini baru pertama dilakukan atau memang sebelumnya sudah? Baru pertama dilakukan, tapi sebelum-sebelumnya memang sering dilakukan sama komunitas lain gitu. Nah, kita dari OI belum pernah gitu. Makanya kita mau coba lakukan ekspedisi itu dari pesisir utara sampai pesisir selatan. Dari pesisir utara sampai pesisir selatan. Pesisir utara itu dari mana, Kak Prai? Kayak Tanjung Kai, Tanjung Pasir gitu. Tanjung Pasir, siap. Sampai ke Bayak sampai pesisir selatan. Siap. Dan itu akan mulai dilakukan kapan? Harusnya sih bisa direalisasikan tahun ini karena pandemi gitu kan, akhirnya kita tunda. Mudah-mudahan gitu ya, pandemi ini segera selesai, langsung kita bisa eksekusi itu. Siap. Ekspedisi pesisir ini diinisiasi pertama kali oleh OI mana? Baru kita ini. Luar biasa. Jadi OI Banten ingin gitu mengadakan kegiatan itu. Sebelumnya komunitas lain kan sering tuh mengadakan ekspedisi itu kan. Nah, OI Banten belum pernah, OI Sebanten gitu. OI mana dulu yang pertama kali mengadakan ini? Belum pernah. Belum pernah. Jadi kita mau coba lakukan itu. Kalau daerah lain juga belum pernah? Belum. Siap, baru Banten. Ini berarti menjadi trendsetter ya nanti ya. Jadi pesan yang mau kita sampaikan kepada masyarakat, bukan kita mengajarkan ya, tapi kita lebih kepada mengajak kepada masyarakat untuk tetap antisipasi gitu kan, terus serta waspada gitu, karena kita sama ketahui kalau di Banten ini kan memang rentan dengan terjadinya bencana kan gitu, karena di Selat Sunda sendiri pun itu jalur lintasan Megatrans kan. Siap. Itu kan lempeng tektonik itu kan panjangnya kan sekitar 5.000 km kan ya. Itu makanya geser aja 1 senti itu kan ini udah gitu. Siap. Semoga sukses Kak Raya, Kak Oda ya. Jadi harapannya Kang Faiz, dari kegiatan ekspedisi itu harapannya kita membawa pesan sekaligus mengingatkan pada masyarakat, ayo kita sama-sama untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Artinya kita ketika terjadi bencana itu kita bisa mengevakuasi secara mandiri gitu, tidak menunggu yang namanya bencana kan ya, kadang ada keterlambatan ya, ada terhalang oleh sistem yang error atau bagaimana gitu kan. Ketika masyarakat sudah memahami dengan potensi bencana, bisa memitigasi, nah itu kan lebih bisa meminimalisir dampak dari bencana tersebut, baik dari korban nyawa maupun korban material gitu. Siap, terima kasih banyak Kak Raya, Kak Oday sudah hadir di Sultan TV sore hari ini. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi teman-teman di luar sana ya. Tetap semangat tentunya, karena menjadi seorang relawan itu tidak mudah, berat, perlu perjuangan dan konsistensi yang paling penting. Apa yang ingin disampaikan terakhir mungkin Kak Raya, silakan. Kak Oday dulu deh, silakan Kak Oday, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman OI, untuk teman-teman masyarakat Serang, mungkin untuk relawan juga, silakan. Kalau untuk pesan saya sih selalu kompak dan jaga kesehatan aja udah. Siap, selalu kompak jaga kesehatan. Kak Raya. Pandemi kayak gini ya, kita harus menjaga kesehatan. Kalau bagi saya, buat teman-teman OI harus tetap semangat, tetap solid, jaga kesatuan dan persatuannya, jangan sampai berpisah gitu ya. Siap, terima kasih banyak Kak Raya, Ketua OI Banten. Kak Oday, terima kasih banyak, Bendahara OI Banten.
Terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dul Sultan yang sudah menyaksikan Relawan Insight ya untuk episode sore hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow teman-teman di semua sosial medianya dan jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya di Sultan TV. Faiz pamit, seluruh kru yang bertugas juga pamit sore hari ini. Selamat sore, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.